Halo Sobat Exploring Herbal. Jadi pada video series Explore Herbal kali ini kita akan membahas salah satu pustaka atau versi e-book atau electronic book dari Kemenkes. Nah, sebelumnya kita pernah membahas terkait pustaka herbal, bisa dari e-book, penelusuran eh, sebuah website, ataupun dari buku dan banyak sumber lainnya gitu itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku terbitan Kementerian Kesehatan yang bernama Vademecum. Nah, saya tunjukkan bukunya. Nah, seperti ini, semoga terlihat. Jadi, ini berjudul Vademecum Tanaman Obat untuk Saintifikasi Jamu. Nah, ini salah satu pustaka yang diterbitkan oleh, terlihat di sini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012. Nah, Vademecum Tanaman Obat ini berisi informasi seputar herbal, jadi per jenis herbal itu dibahas secara detail dan masing-masing informasi yang ada pada setiap tanaman tersebut itu dirangkum secara ilmiah oleh tim ahli gitu yang menyusun. Nah, Vademecum ini bisa didownload di internet, bisa via Google secara gratis. Jadi tinggal diketik Vademecum tanaman obat itu sudah muncul. Jadi yang bisa kita download itu bisa jilid 1, 2, maupun 3. Nah, ini yang kita lihat adalah jilid 1. Dan di sini ada kata untuk saintifikasi jamu. Nah, informasi di dalam Vademecum ini tujuannya adalah dulu untuk membantu dalam mempertimbangkan penyusunan ramuan saintifikasi jamu. Yang saat ini kita sudah tahu, sudah dirilis ada 11 ramuan saintifikasi jamu. Nah, masing-masing jenis herbal yang digunakan sebagai komponen penyusunnya itu terlebih dahulu dibuatkan informasinya atau dikumpulkan informasinya nanti bisa digunakan oleh tim saintifikasi jamu dalam memformulasikan, dalam membuat formula ramuan untuk nanti bisa digunakan atau diteliti dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, jilidnya ada 3 yang bisa kita download. Kemudian di sini tahunnya 2012. Jadi jilid 1 edisi revisi tahun 2012. Nah, ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, herbal itu informasi atau penelitiannya sangat berkembang secara dinamis sehingga kita masih bisa menggunakan Vademecum ini. Namun kalau ingin menggunakan lebih lanjut, misalkan dalam eh, pengembangan obat tradisional atau secara untuk tujuan akademis dan ilmiah lainnya, itu kita perlu mencari sumber literatur yang lebih baru untuk mengkonfirmasi apakah informasinya masih sama atau ada tambahan informasi baru seperti itu. Karena bisa jadi ada tambahan informasi baru, ada kalanya memang saling mendukung, memperkuat eh, bukti ilmiah ataupun dapat menentang gitu hasil temuan sebelumnya. Jadi kita wajib selalu mencari pustaka yang terbaru, apalagi kalau ditujukan untuk tujuan akademik dan ilmiah lainnya. Nah, kita lihat Pandemicum ini kita bisa manfaatkan karena bahasanya sederhana dan memang disusun tidak hanya untuk nakes, namun diharapkan juga masyarakat umum bisa memahami seperti itu. Nah, Pandemicum ini uh, tidak mengcover semua jenis herbal, namun hanya beberapa. Sehingga untuk jenis herbal yang tidak ada di jilid 1 bisa kita lihat di jilid berikutnya, seperti itu. Nah, yang tanaman yang dibahas pada Pandemecum jilid 1 ini yaitu Alpinia galanga atau Laos, kemudian Austonia scolaris,
atau kulit bule, kemudian Sambiloto, Androgrammis paniculata, dan seterusnya. Jadi ini menggunakan nama Latin atau nama ilmiah dari tanaman karena lebih diakui secara universal seperti itu. Nah, untuk tahu eh, nama Indonesianya apa, kita bisa cari per halaman seperti ini. Kira-kira Alpinia galanga di halaman 1 maksudnya adalah tanaman bernama Indonesia apa. Itu bisa kita cari. Jadi tinggal eh, kita search di sini eh, nama latinnya Alpinia galanga atau kita scroll perlahan ke halaman 1. Atau misalkan kita tidak mau melihat satu persatu, tapi sudah ada nama herbal tertentu yang kita sasar, kita juga bisa searching di sini. Misalkan kita mencari kunyit. Nah, ada, jadi sudah ada. Jadi di Fundamentum jilid 1 ini ada kunyit. Nah, kebetulan di sini kunyit adalah di halaman 50, Curcuma domestica, itu. Kita bisa cari, tapi tadi tertulis hanya satu dan tidak sampai di halaman 50. Jadi ini justru mendetek pustaka di halaman 191. Kita bisa cari tadi di halaman 50, halaman 50 mungkin agak perlahan. Nah, ini halaman 50. Kita lihat kunyit. Nah, ini kunyit. Sebenarnya ada gitu ya, jadi, tapi hanya terdetek hanya ada satu kata tadi di halaman 191, tapi kunyit ada sebenarnya di halaman 50, jadi full satu eh, database tanaman gitu. Jadi kunyit di sini nama Latin Curcuma domestica, Val ini nama penemunya, kemudian Zingiberaceae ini nama family atau keluarga berdasarkan susunan taksonomi tanaman. Nah, jadi di video ini kita mungkin hanya membahas satu tanaman, silahkan nanti dilihat-lihat, dibaca-baca sendiri. Nah, apa sih isi di setiap database? Jadi kita pakai contoh kunyit, di sini ada sinonim atau nama lain, ini juga disebutkan dalam nama Latin. Kemudian nama daerah, nah ini karena kunyit sudah tersebar di berbagai daerah, maka berbagai etnis itu mempunyai sebutan untuk kunyit masing-masing. Jadi untuk menghindari kerancuan atau kesalahan dalam informasi, kita biasanya kalau menyebut nama Indonesia, kunyit, seperti itu orang lain yang paham bahasa Indonesia pasti tahu gitu ya, walaupun di daerahnya masing-masing menggunakan eh, bahasa lain gitu dalam bahasa sehari-harinya. Nama asing, turmeric, ini dari bahasa Inggris. Kemudian pertelaan. Pertelaan ini maksudnya secara fisik tanaman. Jadi tanaman tanaman kunyit gitu ketika tumbuh itu dia seperti apa? Di sini sudah disebutkan dari batang, terus bentuk daun, panjang daun, tinggi seperti itu, bunga seperti apa, kelopak, warna rimpang itu juga sudah disebutkan. Bahkan ada foto realnya seperti itu ya di sini yang bermudah dalam kita mengenali. Kemudian keanekaragaman, kemudian persebaran. Nah, di sini dijelaskan kunyit sebenarnya berasal dari mana sih aslinya gitu. Terus menyebarnya sudah sampai mana. Nah, ini kan tahun 2012, kemungkinan juga lebih jauh lagi gitu ya, selain beberapa daerah yang disebutkan di sini. Kemudian budidaya. Nah, di sini memberikan informasi tadi kepada masyarakat umum. Nah, sini petani juga bisa itu menggunakan informasi di sini. Jadi di sini menggunakan informasi standar budidaya. Namun nanti kalau ahli-ahli di bidang pertanian itu mengembangkan prosedur lain terkait budidaya supaya panen lebih cepat, rimpang lebih besar, atau kandungan kimia dalam kunyitnya
diprioritaskan apa itu konsentrasinya tinggi dan tujuan-tujuan lain. Nah, kemungkinan ada variasi atau modifikasi dalam prosedur budidaya. Kemudian bagian tanaman yang digunakan, di sini disarankan rimpang. Nah, di sini disebut diberikan gambaran Simplicia kunyit. Maksudnya adalah bentuk kunyit ketika sudah dikeringkan. Namun di sini dikeringkan itu eh, sebelumnya sudah diiris dulu, kemudian irisannya dikeringkan. Nah, inilah bentuk irisan kunyit setelah dikeringkan. Kemudian kandungan kimia. Kita tahu bahwa tanaman itu punya metabolit primer dan sekunder. Di sini yang dibahas adalah metabolit sekunder. Dan hanya beberapa dari sekian banyak kandungan dalam kunyit, utama kandungan-kandungan yang terkenal sudah banyak diteliti ataupun yang jumlahnya besar. Ini disebutkan. Kemudian penggunaan. Ini disebutkan penggunaan secara tradisional. Nah, untuk di bawahnya, efek farmakologi ini adalah indikasi atau manfaat yang sudah diuji secara ilmiah. Jadi di sini untuk hepatoprotektor atau untuk kesehatan organ hati. Nah, di sini disebutkan aktivitas hepatoprotektor ini diperoleh pada pengujian apa. Di sini disebutkan in vitro kah atau in vivo, mungkin dia uji klinik nanti ada. Itu disebutkan di sini baik dalam bentuk ekstraknya, bentuk zat aktif tertentu, bentuk minyak atsiri, dan seterusnya. Itu disebutkan. Kemudian ada efek antiinflamasi atau anti radang, kemudian antiflogistik terkait dengan aktivitas menghambat pembentukan leukotrien, dan efek tertentu pada pembentukan prostaglandin. Jadi terkait dengan efek imunitas, anti alergi seperti itu. Kemudian antioksidan, lalu anti diabetes, kemudian anti tukak lambung, kemudian anti hiperkolesterolemia. Nah, itu beberapa manfaat kunyit yang sudah diuji secara ilmiah. Kalau sekarang kunyit itu sudah banyak sekali risetnya, bahkan lebih dari yang disebutkan di sini. Dan ada yang disebutkan di sini baru dalam tahap in vivo atau pengujian hewan. Sekarang sudah ada dalam tahap pengujian pada manusia. Jadi sudah berkembang sekali riset, terutama terkait kunyit. Tadi sinkron dengan efek farmakologi, di sini disebutkan indikasi. Di sini juga ada nyeri sendi dan tulang, namun tidak ada informasinya gitu di atas. Kemudian kontraindikasi, ini maksudnya peringatan atau perhatian khusus kepada kondisi-kondisi pasien tertentu. Jadi diharapkan pasien-pasien yang disebutkan di sini itu membatasi dulu penggunaan kunyit atau bahkan jangan dulu menggunakan kunyit seperti itu. Kemudian peringatan. Di sini pada kelompok khusus seperti kehamilan dan menyusui. Kemudian efek yang tidak diinginkan di sini maksudnya efek samping. Nah, pada tahun 2012 di situ terdata belum ada laporan terkait efek samping dari kunyit yang terdata gitu. Kemudian interaksi artinya eh, apakah ada efek-efek tertentu yang muncul gitu ketika kunyit diberikan bersamaan dengan sesuatu. Nah, di sini disebutkan eh, akan terjadi peningkatan efek dari obat kimia untuk tujuan antikoagulan, antiplatelet, heparin, dan obat golongan trombolitik ketika diberikan bersamaan dengan kunyit. Kombinasi ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko pendarahan. Kemudian toksisitas, di sini maksudnya adalah efek racun, jadi eh, bisa fatal seperti itu. Di sini sudah disebutkan. Kemudian eh, biasanya kalau kita terkait toksisitas, kita harus tahu dosis optimum dari kunyit sehingga kita
menggunakan kunyit itu jauh di bawah dosis toksik tersebut. Di sini sudah disebutkan dosis-dosis tertentu, mungkin di sini dalam dosis hewan, sehingga kita perlu konversi ke dosis manusia, gitu. Mungkin kita akan bahas di video series herbal berikutnya, yang selanjutnya. Kemudian di sini juga disarankan kondisi penyimpanan. Lalu ada contoh formula, tadi sesuai indikasi atau efek yang dijelaskan di atas. Di sini diberikan formula yang tidak hanya terdiri dari kunyit, namun memang kunyit mungkin jadi herbal, salah satu herbal utamanya. Nah, ini juga ada ramuannya, cara pembuatan dan cara penggunaan atau dosis penggunaan. Dan disebutkan tidak lupa daftar pustaka karena di sini memang informasi yang dirangkum secara ilmiah. Jadi ini banyak sekali pustaka yang digunakan atau ditelusuri atau dibaca untuk mendapatkan informasi-informasi yang tadi kita bahas. Nah, itu sedikit terkait uh, Pandemikum keluaran Kementerian Kesehatan edisi 1. Jadi, semoga paham dan nanti Sobat Exploring Herbal bisa menelusuri sendiri untuk lebih tahu terkait dengan herbal. Oke, saya harap yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita kembali lagi pada video Explore Herbal berikutnya. Dadah.